Coba deh, kita lihat sekeliling kita. Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah kepulauan yang dulunya penuh dengan candi-candi megah Hindu-Buddha bisa bertransformasi sedemikian rupa? Nah, ini dia kisah luar biasa yang membentuk kita hari ini. Pertanyaannya kedengeran simpel kan? Tapi jawabannya, wah, itu yang seru dan kompleks. Gimana caranya sebuah kawasan yang ribuan tahun jadi pusat peradaban Hindu-Buddha yang begitu kuat bisa beralih keyakinan secara total? Untuk ngerti ini semua, kita harus putar waktu jauh ke belakang. Oke, kita mundur jauh ke belakang ya. Jauh sebelum era Kesultanan. Nusantara ini panggungnya para maharaja. Kerajaan-kerajaan maritim ini bukan cuma sekedar penguasa di darat loh, tapi mereka adalah penguasa lautan yang mengendalikan jalur-jalur perdagangan tersibuk di planet ini. Dan jangan salah, ini bukan kerajaan kaleng-kaleng. Kita ngomongin Sriwijaya dan Majapahit, dua raksasa maritim pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan mereka itu benar-benar mengontrol urat nadi perdagangan dunia yang ngambungin Tiongkok, India sampai ke Timur Tengah. Terus, apa sih rahasia mereka bisa sekuat itu? Simpelnya, ini kombinasi yang pas banget. Angkatan lautnya perkasa buat ngejaga jalur sutra versi laut, ekonominya kaya raya dari rempah-rempah dan hasil bumi, dan dari situlah, dari kemakmuran itu, lahir karya-karya arsitektur yang sampai sekarang pun masih bikin kita semua kagum. Oke, kerajaannya kuat, tapi fondasi kepercayaan mereka gimana? Nah, soal kedatangan Hindu-Buddha ini juga menarik, karena ini bukan soal penaklukan, tapi lebih ke proses pertukaran budaya yang butuh waktu lama dan pastinya kompleks. Jadi, gimana ceritanya ajaran ini bisa nyampe ke sini? Ada dua pemikiran besar nih. Pertama, teori pasif, yang bilang kalau ide-ide itu dibawa ke sini, entah sama pedagang, pendeta, atau para kesatria dari India. Tapi ada teori yang jauh lebih keren, teori arus balik. Teori ini bilang kalau nenek moyang kita sendiri yang aktif menjemput ilmu itu. Mereka berlayar ke India, belajar di sana, terus bawa ilmunya pulang. Ini nunjukin kalau kita bukan cuma penerima pasif, tapi pencari ilmu yang ulung. Nah, di tengah kemapanan itu, datang lagi gelombang perubahan. Dari mana? Ya dari laut lagi. Sebuah keyakinan baru datang, dan sama seperti pendahulunya, ia datang bukan dengan ujung pedang, tapi lewat kapal-kapal dagang yang selama ini jadi denyut nadi Nusantara. Dan ini kuncinya. Lautnya tetap sama, jalurnya juga itu-itu aja. Jalur yang dulu bawa para biksu dan pendeta Hindu-Buddha, sekarang jadi jalan tol buat para pedagang muslim. Jadi, perubahan besar ini terjadi secara organik, di tengah riuhnya pasar dan sibuknya pelabuhan. Lantas Islam ini datangnya dari mana persisnya? Nah, ini yang seru, karena para sejarawan pun masih berdebat. Ada yang bilang dari Gujarat, India, buktinya batu nisan sultan-sultan pertama kita mirip sama yang di sana. Ada yang nunjuk ke Persia, lihat aja kesamaan tradisi dan penggunaan gelar syah. Teori lain yakin banget datangnya langsung dari Arab, karena ada bukti perkampungan Arab kuno. Bahkan ada juga jejak dari Tiongkok, lewat peran pedagang muslim Tionghoa. Ini nunjukin betapa terbukanya Nusantara sama berbagai pengaruh dunia. Nah, kedatangan Islam ini bukan cuma soal keyakinan pribadi, pelan-pelan tapi pasti, peta politik di Nusantara mulai digambar ulang. Entitas-entitas politik baru yang coraknya Islam mulai terbentuk, dan ini jadi penanda dimulainya sebuah babak baru. Dan kalau kita lihat catatannya, kekuatan politik Islam pertama yang tercatat itu adalah Kerajaan Perlak di Aceh. Berdirinya bahkan dari abad ke-9 loh. Ini bukti kalau Islam itu bukan fenomena kemarin sore, tapi akarnya udah dalam dan udah ada dari sejak lama. Oke, nah sekarang kita sampai di turning point-nya, terutama di Jawa. Ketika sang raksasa, Majapahit, mulai goyah dan melemah, ini seperti membuka sebuah pintu lebar-lebar. Terciptalah kekosongan kekuasaan, dan seperti yang kita tahu, politik itu anti kekosongan. Dan siapa yang maju untuk mengisi kekosongan itu? Jawabannya, Kesultanan Demak. Mereka ini cerdas. Berbasis di pesisir utara Jawa, mereka menguasai jalur perdagangan yang vital. Dengan menguasai ekonomi, otomatis, mantel kekuasaan Majapahit pun beralih ke pundak mereka. Coba deh kita lihat lini masa ini. Ini penting banget. Transformasi ini bukan revolusi satu malam. Selama hampir 2 abad, Majapahit dan kekuatan-kekuatan Islam ini eksis barengan, sementara jantung Majapahit masih berdetak di pedalaman, di pesisir, denyut nadi baru Islam semakin kencang, sampai akhirnya yang baru mengambil alih sepenuhnya. Tapi kita harus ingat, cerita ini lebih besar dari sekedar siapa gantiin siapa di singgah sana.
kedatangan Islam ini memicu sebuah transformasi sosial yang fundamental, yang mengubah cara orang hidup, bekerja, dan bahkan cara mereka memandang satu sama lain. Coba kita bandingkan ya, perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Dulu, ada konsep dewa raja, di mana penguasa itu dianggap titisan dewa. Sakral banget. Sekarang ada konsep sultan atau khalifah, pemimpin umat. Tapi revolusi terbesarnya, penghapusan kasta. Tiba-tiba, nasib seseorang nggak lagi ditentukan dari garis keturunannya. Itu sebuah game changer sosial. Terus pertanyaannya, kok bisa perubahan sebesar ini diterima dengan relatif damai dan meluas? Nah, jawabannya ada pada kesederhanaan dan pesan kesetaraannya. Syarat masuk Islam itu gampang, ajarannya langsung ke Tuhan, upacaranya nggak ribet, dan yang paling penting, nggak ada lagi sistem kasta yang kaku. Bagi banyak orang, ini adalah sebuah janji kebebasan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, sejarah Nusantara itu ya sejarah keterbukaan. Terbuka pada ide, pada orang, pada arus global. Dulu, arus itu membawa rempah-rempah dan keyakinan. Nah, pertanyaannya buat kita sekarang, di zaman serba digital ini, arus informasi dan ide-ide baru apa sih yang sedang membentuk wajah Indonesia di masa depan? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.